Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Informasi dari teks di atas adalah informasi tentang sekolah Adiwiyata yang merupakan tempat yang nyaman untuk belajar. Kalian cobalah menemukan informasi yang lainnya. Sekarang, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Apa isi gambar di samping? Isi gambar di samping adalah menunjukkan suasana sekolah yang bersih, rapi, dan indah. Bagaimana dengan lingkungan sekolahmu? Coba ceritakan keindahan lingkungan sekolahmu pada kolom komentar. Berikutnya, ayo menulis. Amati pekarangan sekolahmu. Apa saja yang kamu lakukan agar pekarangan sekolahmu bersih? Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Misalnya, cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Pekarangan sekolah yang bersih membuat lingkungan menjadi nyaman. Maka, semua warga sekolah harus bekerja sama menjaga kebersihan pekarangan sekolah. Caranya dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Selain itu, tidak menginjak-injak tanaman. Tanaman harus dirawat supaya memperindah suasana pekarangan sekolah. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan hasil pengamatanmu. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Sekarang mari kita diskusikan tentang manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah serta akibat jika tidak hidup dalam kebersamaan di sekolah. Manfaat: tidak ada pertengkaran. Persahabatan semakin erat. Tercipta suasana kerukunan. Hati menjadi damai. Membuat kita memiliki banyak teman. Akibat: sering terjadi pertengkaran. Dijauhi teman. Hati menjadi tidak damai. Persahabatan menjadi renggang. Tidak ada suasana kerukunan. Kalian juga bisa menuliskan manfaat serta akibat menurutmu sendiri. Sekarang, ayo berlatih.
Carilah satu contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan temanmu di kelas. Kemudian, peragakan kegiatan tersebut. Perhatikan contoh. Ketika bergotong royong, kami mengangkat meja bersama. Ketika di kelas, kami belajar berkelompok. Kami menari bersama. Cobalah untuk melakukannya. Sekarang, ayo mengamati. Amati meja yang diangkat Dayu dan Edo. Bagaimana bentuk permukaan meja? Ya, permukaan meja tersebut berbentuk persegi. Sekarang perhatikan gambar meja berikutnya. Bagaimana bentuk permukaan meja tersebut? Ya, permukaan meja tersebut berbentuk persegi panjang. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Apakah polanya? Ya, persegi panjang segi 5. Maka gambar tersebut menjadi sebagai berikut. Persegi panjang segi 5, persegi panjang segi 5, persegi panjang segi 5, persegi panjang segi 5. Sekarang ayo berlatih. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Nomor 1. Amati gambar. Apakah polanya? Ya, persegi, segi 5, segi 6. Mari kita lanjutkan. Persegi, segi 5, segi 6. Persegi, segi 5, segi 6. Persegi, segi 5, segi 6. Nomor 2. Amati gambar. Apakah polanya? Ya, segi 5, segi 6, segi 6, persegi. Mari kita lanjutkan gambar tersebut. Segi 5, segi 6, segi 6, persegi. Segi 5, segi 6, segi 6, persegi. Segi 5, segi 6. Nomor 3. Amati gambar. Apakah polanya? Ya, trapesium, jajar genjang, jajar genjang, jajar genjang. Mari kita lanjutkan gambar tersebut. Trapesium, jajar genjang, jajar genjang, jajar genjang. Trapesium, jajar genjang, jajar genjang, jajar genjang. Nomor 4. Amati gambar. Apakah polanya? Ya, trapesium, segi 6, persegi, segi 5. Mari kita lanjutkan gambar tersebut. Trapesium, segi 6, persegi, segi 5. Trapesium, segi 6, persegi, segi 5. Trapesium, segi 6, persegi, segi 5. Nomor 5. Amati gambar. Apakah polanya? Ya, lingkaran, persegi, trapesium, segi 6, segi 5. Mari kita lanjutkan gambar tersebut. Lingkaran, persegi, trapesium, segi 6, segi 5. Lingkaran, persegi, trapesium, segi 6, segi 5.